Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Firmansyah, NIM 1888101 dari program studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan STKIP PGRI Jombang. Saya akan menjelaskan tentang apa itu VOL dan berbagai macam VOL. Nah, VOL sendiri adalah penyimpangan dari peraturan atas persinggungan perseorangan maupun dengan lawan maupun tindakan tidak sportif. Nah, VOL di sini banyak jenisnya. Saya jelaskan yang pertama itu ada screening. Nah, screening ini ada yang sah maupun tidak sah. Saya jelaskan dulu. Screening adalah usaha untuk memperlambat atau mencegah seorang lawan tanpa bola untuk mencapai posisi yang diinginkan di lapangan. Nah, kalau screening yang sah itu satu, tidak bergerak ketika ada persinggungan. Maksudnya ketika saya menjadi seorang pemain bola basket, saya tidak akan bergerak ketika itu disenggol maupun ditabrak oleh pemain lawan itu sendiri. Nah, yang kedua, dengan kedua kaki di lantai ketika terjadi persinggungan. Nah, kedua kaki ini tetap berada di lantai ketika persinggungan. Jadi ketika nanti ada benturan dengan pemain lawan, kaki ini tetap di lantai dan tidak bergerak ke arah manapun. Nah, itu yang sah. Lalu screening yang tidak sah itu yang pertama, bergerak ketika persinggungan. Nah, ini ketika kita menjadi seorang pemain bola basket, sudah otomatis mungkin kita sendiri ketika ada benturan, tabrakan dari pemain lawan, mungkin kita akan berubah posisi ataupun bergerak. Lah, ini yang membuat screening itu menjadi tidak sah. Yang kedua, tidak memberi jarak yang cukup pada saat memasang screen di luar pandang seorang lawan yang tidak bergerak ketika di persinggungan. Yang ketiga, tidak menerapkan unsur jarak dan waktu dari seorang lawan yang bergerak ketika terjadi persinggungan. Lalu, charging foul. Charging foul adalah persinggungan perseorangan yang tidak sah dengan atau tanpa bola, dengan mendorong atau bergerak ke torso lawan. Lalu selanjutnya ada blocking foul. Blocking foul adalah persinggungan perorangan yang tidak sah dengan memperlambat pergerakan seorang lawan dengan tanpa bola. Lalu selanjutnya ada ini. Lalu selanjutnya adalah holding foul. Holding foul adalah persinggungan perorangan yang tidak sah dengan lawan, yaitu dengan mengganggu kebebasan pergerakannya. Persinggungan ini ataupun holding dapat terjadi di bagian tubuh manapun. Lalu selanjutnya ada pushing foul. Pushing, mendorong. Pushing adalah persinggungan perorangan yang tidak sah dengan menggunakan bagian tubuh manapun di mana seorang pemain bergeser atau berusaha untuk menggeser seorang lawan secara paksa dengan atau tanpa penguasaan bola. Lalu di sini sendiri ada yang namanya personal foul. Personal foul itu sendiri adalah persinggungan secara tidak sah seorang pemain dengan seorang lawan baik saat bola hidup maupun bola mati. Lalu di sini ada double foul. Double foul adalah situasi di mana kedua pemain yang berlawanan saling melakukan personal foul satu sama lainnya pada waktu yang hampir bersamaan. Jadi seperti contoh, ketika saya mendorong pemain lawan, nah seketika itu lawan yang saya dorong langsung membalas saya bisa dengan pukulan maupun juga sebaliknya mendorong saya. Nah, itu bisa dinyatakan dengan double foul karena sama-sama melakukan foul. Lalu yang terakhir sendiri ini adalah technical foul. Technical foul adalah foul tanpa persinggungan seorang pemain atas perilaku yang dalam batas kewajaran tetapi tidak dibatasi untuk yang pertama, mengabaikan peringatan dari seorang wasit. Nah, ini sering terjadi oleh
pelatih sendiri yang melakukan protes keras kepada wasit sehingga nanti akan terjadi technical foul. Lalu berurusan dan atau berkomunikasi dengan wasit, komisioner, petugas meja, lawannya atau orang yang diizinkan untuk dibangun cadangan dengan tidak sopan. Nah, bisa seorang official maupun manajer pelatih ketika menghampiri skor di meja table, mungkin cara bicara mereka ya mungkin ketika emosi bicara mereka kasar lah, itu nanti akan terjadi dengan technical foul sendiri. Lalu menggunakan bahasa atau gerak isyarat menentang atau menghasut penonton lah, sama halnya di sini. Adapun supporter dari suatu tim akan menghasut beberapa penonton untuk melakukan tindakan anarkis sendiri. Seperti contoh di permainan bola sepak bola juga ada, di basket nanti juga ada. Nah, di sini supporter dari tim itu sendiri akan memprovokasi, menjelek-jelekan tim lawan lah. Ini sehingga akan menjadikan beban sendiri kepada tim itu sendiri dan dikenakan technical foul. Lalu yang terakhir, pura-pura menjatuhkan diri untuk mendapatkan foul. Nah, mungkin di sini bisa disebut kalau di sepak bola dengan diving. Di sini kalau ada seorang pemain dengan sengaja menjatuhkan dirinya untuk mendapatkan foul, nanti itu ada ganjarannya adalah technical foul, dikeluarkan dari lapangan, dikeluarkan dari permainan. Lalu yang terakhir, diskualifikasi foul adalah tindakan sangat kera yang berlebihan oleh seorang pemain pengganti, pelatih kepala, asisten pelatih, pemain yang sudah bermain dan anggota delegasi yang mendampingi. Seorang pelatih kepala yang telah menerima diskualifikasi akan digantikan oleh asisten pelatih pertama yang tercatat dalam score sheet. Jika tidak terdapat asisten pelatih pertama yang tercatat dalam skor sheet, dia akan digantikan oleh kapten dari tim itu tersebut. Nah, ini saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sendiri, bisa menambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.